Kamera on, Hmm, audio on, oke. lighting on. Lighting-nya ini alami, natural. Selamat datang di podcast Obrolan Pao. Oke, selamat datang kembali di podcast Obrolan Pao bersama saya Bobby Kodarmadi. Ya di Kodor Madi. Saya Diki Sugesti, kembali lagi ya. Kali ini kita akan ngebahas perjalanan. Ini berarti yang episode selanjutnya ya kita ada edisi podcast outdoor. Oke. Outdoor ya. Boleh Senang banget outdoor loh, Kang. Iya. Boleh diceritain nih kita lagi di mana? Ini sebenarnya sekarang tuh suasananya lagi di sore hari ya, senja. Senja teh anjing. Jadi meskipun tersorot matahari, Ya, tapi udaranya masih sejuk lah. Sejuk. Jadi nggak terlalu panas. Gitu. Karena ini kan daerah pedesaan ya. Pedesaan pastinya. Tapi masih di ini sih daerah Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Masih di Kabupaten Bandung Barat. Nama kawasannya apa nih? Sebenarnya ini masih satu area sama Tahura. Sama Tahura. Berarti kalau orang pengen kesini ke Tahura gitu. Ya ke Tahura. Cuman apa sih? Tahura itu kan sebenarnya tuh dari Taman Hutan Raya sampai ke Tebing Keraton atas kan. Iya. Cuman nanti kalau misalnya mau ke sini, ini tuh jadi pas ada pertigaan yang menuju ke Tebing Keraton, kita ambil ke arah kanan. Oh. Tapi masih masuknya itu Desa Cimenyan ini. Oh, ini namanya Desa Cimenyan. Ya. Kelurahannya ada nggak? Kelurahan apa gitu? Oh enggak, kecamatannya Kecamatan Cimenyan. Oh, desanya bukan Cimenyan. Bukan. Oke. Jaraknya dari perempatan itu kira-kira pertigaan itu kira-kira? Cuma 5 menit lah. 5 menitan ya. Iya, nggak jauh sih, Cuk. Terus jalannya juga udah bagus kan. Udah bagus, ini lumayan lah udah dicor gitu kan. Yang kemarin itu kan masih lumayan parah juga kan. Sekarang udah dibagusin nih. Iya. Nah, view yang kita dapat itu sebenarnya banyak ya, karena ini salah satu opsi aja sebenarnya tempat ini. Best Karena view. Best view. Ada juga ke atas yang rada juga. Mungkin nanti kita akan ke sana juga ngecek view juga, kalau cocok bakal ada episode selanjutnya. Pastilah. Di situ view-nya itu lebih lengkap lagi. Ada pegunungan sama arah perkotaannya. Cuman nggak semua lah gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk ini tuh kan daerahnya tuh perbukitan kan. Jadi kita bisa ambil 2 opsi. City view or mountain view. Oke. Nah, yang kita dapat kali ini adalah view mountain, tapi bukan mountain ini. Bukit lah ya. Bukan. Hill. Ladang orang. Iya. Ini kan bentuknya mountain. Enggak, terus bukit. Iya, bukit. Cuman digarap sama petani. Jadi bentuknya ya enggak ladang, enggak full pohon gitu loh. Enggak full tapi pohon. Bagus loh view-nya gitu loh. Apalagi lagi musim tanam gitu kan. Iya, lagi musim tanam kan. Jadi tanaman itu belum pada ditanam semua. Jadi apa ya, warna-warna tanah gitu. Warna tanah ya. Tapi bagus. Nah, kampungku itu mirip-mirip kayak gini ladangnya. Di mana? Brastagi. Bukan Brastagi kota. Oh, apa namanya? Apa? Enggak pernah aku cerita. Aku lupa apa sih. Enggak pernah aku cerita. Aku belum pernah cerita dimanapun. Sibayak. Aku Sibayak. Sibayak gunung. Oh, apa sih? Enggak pernah. Apa ya? Lokawar. Lokawar. Oh, Lokawar. Dekat Danau Lokawar. Dekat Danau Lokawar. Cuman aku nggak pas di danau pinggiran danaunya itu, tapi rada ke sana. Tapi jarak dari danau itu sekitar paling nggak sampai 10 menit lah gitu, deket. Oh, begono. Kalau rumahku ya. Cuman yang jadi sekarang tren di sana kayak gini view-nya, view Sinabung, view Lokawar, sama yang teras ring petani gini lah gitu. Gambaran belakangnya gitu. Bagus juga. Oke, itu mungkin sedikit apa ya, intermezzo lah ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas apa? Kita ngebahas ini aja lah ya kan. Kenapa? Gak akan nanyain tentang pengalaman aku gitu loh. Kosong, karena aku gak ikut, jadi aku males nanya-nanya. Ya, tapi kan jatuhnya sombong. Gak sombong. Pamer. Seenggaknya tuh sharing pengalaman itu seru loh. Ya, kita promote yang deket-deket dulu aja lah. Boleh. Yang jauh-jauh nanti kita bikin. Aku udah jauh-jauh loh ke Jawa Timur. Gak ada yang nyuruh loh.
Nggak ada yang nyuruh loh. Sengaja loh aku loh. Nggak ada yang nyuruh. Udah nyampe ke dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur sampai ke Nggak ada yang Pacitan loh nyuruh. aku loh. Itu kalau mau diceritain harus aku juga harus ikut. Oh walah. Jadi bikin Gimana video dong? kayak gini juga. Cuman Aku- kita ceritain di sini dulu aja lah. Pertama kali dirinya dapat tempat ini kayak mana? Dolanan itu. Hah? Taunya dulu dari Ya mana? biasa belusukan. Belusukan. Yo. Kayak mana ceritanya kok bisa aku kesini gitu? Gini loh, sebenarnya bukan aku sendiri yang nemuin tempat ini sih. Oh, dari orang lain. Bukan. Dari sahabatku sendiri. Oh, Jadi- tapi dia yang kesini atau dia tahu dari Dia media yang sosial? kesini. Oh. Jadi gini, jadi sebelumnya itu kan kalau misalnya dulu itu aku sama temanku yang orang Ngau itu kan, si Mase, Sahabat didinya. ya. Aku enggak. Hah? Aku enggak. Bukan kau, beban. Sahabat terbaik aku lah. Mana ada. Terus. Sahabat kalau ada butuhnya aja. Gini ya, jadi si Mas itu kan dia tuh emang hobi belusukan. Tapi kalau tiap dia ada nemuin tempat baru, pasti dia selalu ngajakin awak gitu, pasti especially gitu kan. karena cuma dia temannya. Ya, Bukan pasti ngajakin, karena cuma opsinya dia ya. doang. Jadi sebenarnya itu aku tuh paling kalau dari sini tuh taunya tuh cuma sampai ke tebing keraton. Yang tadi kan. Kalau orang awam itu pasti taunya tuh ke tebing keraton aja. Nah, nggak tahu kenapa temanku ini tuh cobalah ke arah kanan gitu. Nggak taunya tuh ternyata sampai tembus ke Bukit Bintang Sartil itu. Oh, yang kesini? Ya, yang Bukit Bintang. Iya, yang tadi masuknya itu. dari situ kan? Enggak. Ya, tapi ke sini bisa. Bisa juga kan. Cuman kalau misalnya mau yang seberangnya Bukit Bintang itu ke arah atas lagi ke sana. Tapi kan buntu itu. Ya memang buntu. Cuman itu sebenarnya itu apa ya? Bisa disebut hutan lindung. Masuk Tahura juga. Masuknya itu ke daerah Maribaya. Nanti kalau misalnya kamu masuk terusan ke hutan itu kayak trekking gitu kan. Nanti itu kamu bisa lihat view-nya Cibodas Lembang. Berarti ini kalau dari situ tadi berarti orang ini sebenarnya udah tembus ke ujung Berung. Iya kan, maksudnya kalau ini kan ke atas lagi kan. Jadi habis pertigaan tadi, ini kan kita ikutin jalan terus akhirnya kita mentok ada lagi pertigaan pertama yang didapat dan inilah kita mau menindak. Nah, pertigaan selanjutnya adalah ke sana. Yang lebih ke atas itu yang nanti bakal kita sebenarnya explore juga. Di ujung itu mentoknya sih ladang warga. Tapi sama hutan. Berarti yang kelihatan Bukit Bintang itu bagian kita yang kita lihat ini adalah kita bagian belakang dia gitu, bukan bagian depan seberangnya. Iya kan, bagian belakang dia kan. Ya. Exactly. Iya. Tapi kalau ke sana ini tembus ke mana? Anginnya coy, seger banget. Seger cuman berasa kesini tembusnya tuh ke Cimenyan. Oh, Cimenyan. Tapi ini udah masuk Cimenyan. Jadi kalau misalnya nyebrang bukit sana itu, bisa lihat ya bukit sana itu, itu tuh masuknya ke Cimenyan, daerah ujung Berung. Oh. Sampai ke ujung Berung lah. Kalau misalnya tuh kalian tahu Cartil itu, Caringin Tilu, daerah Cimenyan juga sih. Nah bisa nyebrangnya tuh ke bukit situ, ke sana. Karena di sana tuh sebenarnya ada jalan, ada jalan yang langsung ke arah Caringin Tilu itu. Cuma kita ini alternatifnya tuh lewat ke Dago Pakar. Iya. Tapi bagus loh. Tapi apa ya? Berarti dia ini masuk dari pedesaan. Maksudnya arealnya itu dari pedesaan tembus ke kota gitu. Bukan kota sih, masih kabupaten. Kabupaten. Ya, nanti ujung Berung kan perkotaan. Iya, maksudnya tuh. Tapi ini kalau untuk daerah Cimenyan ini masih termasuknya Kabupaten Bandung Barat sampai Rumah Si Iqbal. Iya, maksudnya perkotaan kan. Ya, nanti tembusnya ke Cicahem lah. Kalau kamu tahu itu, kalau misalnya dari Jalan Cartil itu kan nanti turunnya tuh langsung ketemu Cicahem. Terminal Cicahem itu langsung ke ujung Berung. Begitu. Iya. Bagus lah, lumayan rekomendasi lah tempat-tempat kayak gini karena termasuk hidden gem juga kan, belum ada yang tahu, belum banyak lah yang tahu, bahkan cuman beberapa orang doang, cuma bisa kayak tadi aja kita kesini cuman ada 2 orang di sini, kita nungguin sampai mereka pergi baru berani bikin konten. Nunggu kosong ya. Takut ganggu kan. Aku juga udah beberapa kali loh tag foto prewed di sini. Bagus soalnya, makanya cocok lah buat prewed. Kayaknya buat camping bisa, cuman nggak ada yang ini kayaknya. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada yang camping, pasti ada yang jadi apa sih namanya ya? Apa sih yang tiba-tiba ada yang punya lah gitu maksudnya. Yang punya yang ngurus gitu. Karena memang cocok kalau buat
apa ya, view ladang gitu kayak menyenangkan pagi-pagi itu pasti. Apalagi kalau kita lihat kan matahari terbenam di sana kan, Ya. otomatis berarti matahari terbit dari sini gitu. Berarti dapat Ya, di sana. sunrise-nya itu Ya. gitu. Ini aja kita sebenarnya disupport dengan matahari terbenam aja bagus loh gitu. Cuman ketutupan awan. Tadi harusnya awal-awal, cuman kan ada orang. Ya, Ya moga-moga awannya geser lah. Tapi bagus lah gitu. Tapi aku ngeliat ke di situ previewnya bagus lah. Terus Dini kesini udah berapa kali? Udah sering. Iya kan? Udah sering nggak tahu. Kalau dihitung-hitung ya mungkin lebih dari 10 kali lah. Bahkan aku tuh pas masih zaman kerja itu kan, pulang kerja sore itu Kadang kayak nyempet-nyempetin kesini cuma buat ngopi doang, udah pulang. Saking mumetnya gitu. Tapi sedikit mengobati lah, maksudnya mengobati rasa mumet di tempat kerja. Healing sebentar. Memang karena tempatnya juga mensupport, apalagi kayak kemarin kita yang ada pas kesini tuh entah kedua atau ketiga aku kesini ada dapat senjanya itu lebih bagus lah gitu karena view-nya itu langitnya lagi cerah, terus matahari juga terbitnya pokoknya posisinya bagus lah gitu kemarin tuh. Yang masih jagung-jagung di sini. Awal-awal jagung-jagung. Ini apa? Kalau misalnya kamu dari luar apa sih? Dari luar kota. Sebenarnya jarang sih orang luar kota kesini. Karena belum tahu. Dan nggak ada pengelolanya kan. Maksudnya ini ya ladang orang aja gitu. Ladang orang ya. Jadi kalau aku kesini tuh kan kalau misalnya pas habis pulang kerja kan, pulang kerja terus mumet gitu. Nah, tiba-tiba aku pengen ngopi, pengen bener-bener menghirup udara segar yang sejuk atau gimana. Ya karena aku lari ke sini. Dan sebenarnya di situ juga ada warung sih. Ada warung, cuman kan bukan pengelola maksudnya kan. Bukan. Jadi karena, kayak warung-warung warga aja. Warga aja. Itu pun sebenarnya dia pun rada kesana lagi kan, bukan. Kayaknya dulu sebenarnya ada deh warung-warung, sempat tren kayaknya. Sempat. Terus redup gitu kayaknya. Ya gak banyak orang yang tahu kan. Makanya gitu. Cocok kali lah Hidden Gem. Cocok kali loh. Hidden Gem di Cimenyan. Judulnya pas itu, Hidden Gem di Cimenyan. So ini vibes-nya emang bener-bener nah kalau sebenarnya nggak jauh dari kota kan, nggak jauh dari perkotaan, terus kesini paling cuma setengah jam lah. Kalau dari kota dari Dago berarti pusat kota Bandung. Dari pusat kota Bandung. Ya karena cocok juga, cuman jangan kesini tuh jangan Sabtu Minggu macet di Dagonya. Sininya mah lancar. Lewat Dago itu udah lancar, udah masuk, udah dapat view udah lebih dingin udaranya pasti udah lebih lancar. Cuman pasti di Dagonya macet karena orang biasanya kalau orang luar itu yang dari Jakarta gitu kan pada liburan ke Bandung, di Dagonya macet karena di Dago itu banyak hotel kan. Mohonan. Jadi orang kalau nginep itu pasti di Dago. Karena kalau dari Dago itu opsinya banyak, mau ke kota bisa, mau ke arah-arah sini ke Lembangnya juga bisa gitu. Mohonan. Makanya ini cukup recommended kalau kalian mau ke recommended guys. Iya, kalau kalian mau ke sini tapi mau ke Bandung gitu, terus carilah sesuatu yang baru. Mohonan. Gitu. Ini sunrise-nya udah mulai kelihatan enak banget. Sunset. Ini enak banget, hangat loh gitu. Apa ya? Vape inilah, vape ladang, kebun. Mohonan. Kalau mungkin kayak orang kayak aku yang jauh dan terus memang aku orangnya orang desa lah ya kan, memang besar di desa. Oh, sampai orang desa toh? Iya, orang desa aku. Desa nanti. Itulah tadi. Dapat view kayak gini ngangenin tahu gak sih? Jadi kayak semacam ngenahen. Apa bilangnya? Ngenahen pokoknya apa? Mengingat waktu aku dulu sama mama aku di ladang. Ngenahen ya. Viewsnya gini. Mana lebih bagus lagi viewsnya di sana. Orang menghadap gunung. Ya terus kok ngapain? Datang ke Bandung. Itulah namanya kita mencari peruntungan. Mana kan orang Medan kan memang ini merantau adalah sebuah lifestyle. Bukan lifestyle kurasa. Apa itu? Kewajiban. Ya. Lifestyle kan jatuhnya kan gengsi kali kalau kau nggak merantau itu. Nggak orang kau gitu memang kan. Kalau di sana memang banyak kayak gitu kan. Memang budayanya gitu kayak orang Minang juga kan merantau. Orang Medan kok nggak merantau, nggak orang kau. Memang ke orang. Nggak berguna kali kau. Dia mah aja di kampung kau gitu kan. Bukan kayak gitu juga. Banyak juga orang yang sukses di kampung sendiri kan. Itu cuman dia sukses karena orang-orang lainnya pada merantau. Oh iya. Jadi opsi buat sukses itu pilihan cuma dia doang. Aisyah. Tapi kampung Didinya kayak gini juga nggak? Didi Garut kan? Enggak sih. Kalau di Garut itu aku sebenarnya daerahnya nggak
nggak perbukitan kayak gini, cuman ya ada bukit-bukit kecil aja. Tapi di daerahku itu si bukit-bukitnya tuh udah habis Karena digali. habis Penambangan. dikeruk. Aku memang iya waktu aku pertama kali ke Garut, awal pertama kali itu ngelewat tuh, pas pertama lewat perbukitannya itu masih bagus, gunung-gunung, Tapi bukit-bukit, mulai ke arah kota, kok ini tinggal setengah gitu. Iya, Kok ini tinggal setengah, ini Tebelah terus pokoknya. setengah. Tapi view Habis. di kampungku itu masih kelihatan view Gunung Guntur. Iya, masih karena itu pun kayaknya karena gunung, kalau bukit kayaknya dikeruk juga. Itu kan masih Banyak aktif kali. coy. Iya makanya kalau tadi dia gak aktif, apalagi nggak usah gak aktif. Kalau dia bukit juga kayaknya dikeruk. Oh iya. Ya, Heeh. susah juga kalau mengeruknya itu. Nanti yang ada keluar lava, apa lahar Iya gitu. karena gunung kan. Iya. Ya gitulah. Nah kalau didinya ada lagi nggak yang daerah-daerah sini yang cocok kalau orang pengen ke Cimenyan kemana lagi gitu? Ya paling kalau misalnya di sini opsinya tuh kalau nggak tebing keraton ya Tahura. Terus tapi sebenarnya di sana itu yang agak bawahnya itu kan udah mulai banyak kafe-kafe kan, tempat ngopi gitu kan. Terus di pinggir-pinggir jalan itu yang di dalam hutan itu ada warung-warung kopi yang hemat gitu kan, murah-murah lah, bisa ada yang untuk kelas menengah ke bawah ada, untuk yang kelas menengah ke atasnya ada gitu. Jadi sebenarnya cocok kalau orang yang mau ke Tahura. Tahura itu kan panjang opsinya kan. Panjang kali. Ada itu kan gua Jepang, gua Belanda itu kan. Terus ada areal tadi juga kulineran yang viewsnya itu ke arah perkebunan perhutanannya. Terus ada tebing keraton juga bagus kan. Bagus. Jadi orang abis ke tebing keraton pas mau pulang ke Dago bisa tuh pilihan kopi dulu lah gitu. Makan gorengan dulu. Makan gorengan sambil vibe senja gitu. Seharian capek kan misalnya sudah menelusuri Tahura, habis setelah menelusuri Taman Hutan Raya kan naik ke tebing keraton. Nah, pulang dari tebing keraton turun aja itu nanti banyak temuin kafe-kafe sama tempat-tempat ngopi yang murah lah gitu. Bisa. Recommended lah ya. It's so recommended. Siap omong kosong. Nah, apalagi empty talk. Apalagi ya. Terus ini kita konten omong kosong kan ngantuk saya jadinya. Namanya juga podcast obrolan Pao kan. Iya, kan Pao. Orang Pao disuruh ngobrol kayak gitu. Ada loh episode di Spotify kita yang judulnya gitu. Ketika dua orang orang Pao ngobrol. Iya, sebenarnya yang nonton 14. Sebenarnya yang satu waras, yang satu Pao. Cuman itu saya tuh. Yang waras ini tuh saya tuh. Mencoba untuk mengalah menjadi Pao gitu loh. Itu saya tuh. Kau itu Pao ya kan. Nah, kayak mana kalau kita audisi lah ya, biar mengisi audisi apa? Anjir. Udah lewat gak apa-apa. Tadi kan ada kata. Kayak mana kalau kita bikin tanya jawab. Seru-seru aja, seru-seru. Seberapa Pao kan Anda? Nih bisa masuk segmen nih. Aduh. Nah, orang jangan gitu lah. Kau tuh sebenarnya nyari keuntungan buat menjatuhkan orang gitu loh. Nanti kau ngasih pertanyaannya tuh yang bener-bener orang tuh kelemahan orang gitu. Ya kan dia tahu juga kelemahanku apa. Mana ada, aku nggak melihat kelemahan orang lain. Aku tuh ngeliat memang aku tuh gak ada kelemahannya ya kan? Sebenarnya ada banyak. Ya udah, sok aja. Ya itu. Coba pertanyaan aja. Simpel aja, kita yang umum-umum. Seberapa Pao ke Anda? Nanti aku bikin segmen baru tuh. Seberapa Pao ke Anda? Berarti yang paling Pao yang menang gitu. Ya. Menang sebagai word Pao. Aku kalah aja. Word Pao. Word. Didinya misalnya di episode ini ternyata yang menang adalah Didinya, berarti Didinya adalah orang terpau di episode ini gitu. Nah, berani nggak? Ya udah boleh. Cocok. Gak apa-apa kan ini kan segmen aja. Game-game Evan akhir-akhir yang terpau. Aku sengaja pauin aja, nggak apa-apa. Biar aku menang gitu. Tapi Didi dapat label orang Pao. Gak apa-apa. Karena kan emang sesuai tema kan gitu. Sesuai tema dan memang ya isinya gitu kan. Gak ada isinya. Kita pertanyaan simpel aja lah. Mau Didinya dulu aku dulu. Boleh kau dulu aja. Aku dulu ya. Apa ya? Nah, aku sambil mikir nih, apa ya? Aku cari kelemahan kau dulu. Simpel aja karena kita ngomongin soal pariwisata nih kan, main-main segala macam. Ya udah, nggak apa-apa, sok aja. Siapa menteri pariwisata saat ini?
Kemenparekraf, ya Pak Sandiaga Uno lah. Oke. Kau tuh nanya yang terlalu Iya coba aja, itu udah tahu. pertanyaan yang terlalu pintar itu. Udah tahu. Jadi kan harusnya kau tuh kasih pertanyaan susah biar aku kelihatan paham gitu kan, gitu. Kan kita biar mencocokologi kan. Kita kan daerah sekarang promosi wisata gitu. Nah, boleh. Oke, boleh. Boleh dendam dia. Oke, aku kan sering banget ngebahas tuh tentang Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, aku pengen tanya. Aku kan beberapa hari ini tuh tinggal di Cililin ya. Oke. Cililin itu termasuk apa? Termasuk daerah mana? Kabupatennya. Kabupatennya. Iya. Oh, berarti ini nanyain Cililin itu masuk kabupaten mana? Oke. Gampang sih ini ya. Apa? Sering banget aku itu jelasin tuh. Kota Bandung ini. Iya. Kabupaten Bandung Barat ini. Cililin. Oh, Cililin ya berarti. Kabupaten Bandung ini udah. Cuman ada ya. Kalau udah itulah salah satu kelemahan saya nih. Kalau udah nanya soal Bandung. Itu gampang sih sebenarnya. Bandung Barat. Hah? Bandung Barat. Kan? Oh, berarti kau gimana ya? Aduh, ini pertanyaannya terlalu pintar ini. Memang simpel kan? Ya simpel banget sih. Simpel aja. Udah, lagi. Ya udah. Oke, next. Aku bener nggak? Bener. Ya bener. Tahu kenapa aku bener? Karena tadi Didi udah nyebut. Enggak, maksudnya tuh kan aku tadi kan ada 3 opsi kan. Bandung Barat, Bandung Barat Timur, Bandung Barat sama Kabupaten Bandung. Ya aku tahu itu gabung Pau. Memang aku yang pau kan berarti. Memang cerdas akunya. Berarti harusnya yang menang award paunya tuh aku. Bangga jadi orang pau. Gak apa-apa. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya. Siapa ya? Gampang-gampang aja. Aku sih lebih ke nanya pertanyaan simpel aja lah ya. Kayak baru ini kalau Didi yang ngikutin berita yang lagi tren nih. Aduh, aku jarang ngikutin berita, coy. Namanya pertanyaan, terimalah. Ya udah sok we. Yang terakhir Pak Jokowi sama Pak Luhut itu lagi kunjungan kedinasan negara ke negara mana? Coba, tahu nggak? Bentar. Lagi viral itu dia Pak Jokowi kelewatan dia dari barisannya. Bentar. Lupa memberi hormat. Gak tahu sumpah. Aku gak ngikutin. Kosong. Omong kosong. Seriusan aku gak tahu. Emang kosong otak dirinya. Karena aku gimana ya? Sebenarnya kurang mengikuti berita sih. Ya itu penting sih. Penting lah. Kita harus tahu kan apa perkembangan. Cuman tujuannya. I'm like I don't have time to read the news, right? Just say the people how empty your brain. Oh, bacot anjir. Dia dari Kenya baru. Oh, di Kenya. Kenya di Kenya. Kayaknya itu bahasa Sunda tahu. Kayaknya juga bahasa Batak, bahasa Medan. Kayaknya tuh nanti ya gitu. Kayaknya kalau di kayaknya itu iya, beda. Tapi kalau di sana orang itu kayaknya gitu, bukan kayaknya, lebih kayaknya gitu. Bahkan kalau apa bibir kok kayak Mbak Betty. Oke, mau lanjut. Didinya ada nggak lagi nggak? Oke. Ini aku nggak persiapin. Kalau persiapin kayaknya aku nantilah episode selanjutnya aku persiapin. Aku sering apa ya? Apa tuh? Gimana ya? Oke. Berapa harga tiket kereta dari Kiara Condong ke Kutoarjo? Lah Kutoarjo? Nggak tahu lah Kutoarjo. Aku juga pernah naik kereta. Yang ekonomi aja udah, yang ekonomi udah. Ya nggak pernah kan ke sana, Ge. Ya bodo amat. Aku pun nggak tahu kok itu berita itu. Kenapa jadi kasih pertanyaan? Makanya baca berita. Ya udah, cari aja kau. Mampus kan kau situ kan. Berapa harga tiket dari Kiara Condong ke Kutoarjo? 35. Murah banget aja, sering-sering aku lah ke Kutoarjo. 60. Hah? 60. Masih kurang tepat. Karena kan kalau dari Kiara Condong ke Lempuyangan 70-an kan. Enggak.
Aku terakhir 70. 80.000 pao. Udah naik lagi. Heeh. Ya udah. Udah naik dari mana emang dari dulu 80.000? Berarti aku diskon kemarin ya. Gak diskon. Ya itulah. Berarti nggak tahu aja salah. Salah. Benernya? Tepat sih sebenarnya 62.000. Beda 2000. Uang parkir. Oke, mungkin itu Kak, itu aja kali. Aku udah habis pertanyaannya. Bingung mau udah. nanya kenapa? Karena Ya udah berarti kita tes. seri ya. Seri. Seri. Untuk episode kali ini tidak ada yang lebih pauk dari dia. Sama aja pao gendut. Gimana sih? Aduh, Ya gitulah. Body shaming orang. Ya. Memang body shaming wah ini. Kalian boleh komen dan serang dia. Boleh. Memang itu dicari ya. Ya. Biar apa sih? Viral. Pajak sosial. Goblok. Cara terkenal yang goblok. Masih ada ingin terkenal dengan cara dihujat gitu lah. Kayak itu. Udahlah enggak salah. Udahlah enggak apa-apa. Karena zaman sekarang itu ya itu lebih manjur. Lebih manjur. Begono, iyo begono. Iya. Ya, oke. Udah itu aja. Itu aja lah. Aku nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan pasti aku bikin. Oke. Kita bikin aja perjanjian buat episode selanjutnya. Kita siapkan pertanyaan 2 aja lah atau 3 lah gitu. Pertanyaan simple yang selain berkenan dengan tema yang kita obrolin soal pariwisata atau apa gitu yang umum. Ada rewardnya nggak? Rewardnya ya itu 50. pilihan terpau. Boleh, aku berani aja. Orang Medan. Iya, kan yang menang yang paling pao. Enggak, ya aku gitu. Menang banyak lah. Enggak gitu lah. Yang paling enggak pau lah kalau ada hadiahnya. Enggak bisa. Kenapa kan pula? Ini kan pau award. Mana ada. Kalau ada hadiahnya berarti cari yang paling enggak pau lah. Ya harusnya yang paling pau lah. Kalau enggak ada hadiahnya yang paling pau. Kalau kayak gitu ya jawab salah aja deh terus. Gampang kali. Justru itu tujuannya. Enggak ada 50. Enggak ada ininya, enggak ada tantangannya. Kalau misalnya yang menang itu yang paling pau ya aku berani. apalagi 50. Dirinya pede karena dirinya pau. Dirinya percaya diri dengan kekosongan otak didinya. Kalau orang mah gak apa-apa. Kan berisi gitu. ya udahlah closing. Oke, siap. Mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Soal kita yang main ke Cimenyan, terus mengekspor Cimenyan, ya beberapa spot nanti akan kita tunjukin juga. Mungkin episode selanjutnya akan ada di spot lain. Kalau nggak ada berarti kita di sini lagi jelek. Bukan. Karena mungkin view-nya jelek gitu. Mungkin takutnya pas nanti di selanjutnya kita bad like karena kita kan belum proper masalah lighting ya. Mohonan. Jadi untuk kali ini soal Cimenyaninya ya paling kayak gini dulu lah. Nanti selanjutnya kita akan explore lagi. Sebenarnya nanti kita bakal syuting di Cimenyan lagi. Soalnya di sebelah sana tuh banyak spot yang masih bagus. Masih ada. Masih. Cuman ada kan yang bad like. Enggak, maksudnya tuh gimana ya? Nanti kita kesininya tuh untuk di momen yang pas kayak di pagi-pagi gitu kan, pas sunrise. Iya gitu loh. Beda momen. Oke. Kan kita nggak harus selalu pas lagi libur kerja atau misalnya tuh pas kita kerja sore juga apa-apa kan. Gitu. Lebih ke nekan budget sih. Kan budget. Karena kalau ke tempat lain bayar. Ya, tapi kalau sekali-sekali kita pasti bakal. Iya, akan ada observasi ke tempat lain lagi kan. Yang ibaratnya tuh karena kan kita ngobrolin banyak referensi buat wisata kan. Iya. Nah, otomatis ya kita juga harus modal. Iya, berwisata juga. Ya. Nah, untuk ngomongin soal modal. Masuk nih. Ngemis nih. Ngomongin soal modal ya, namanya konten kan gak ada yang gratis ya kan. Oke lah buat kita sendiri mungkin gratis bisa diakalin gitu. Tapi kan buat kita effort buat biaya parkir, bensin, buat masuknya, ngopinya oke lah kita bisa modal sendiri gitu. Ya buat entertainment kalian juga, informasi, tips segala macam kan, hiburan. Kan sekarang ini kan orang itu cari hiburan tuh yang simple kayak gini lah, podcast. Nggak ada yang kayak maksudnya editan yang bla 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 bla. Pokoknya kita ngobrol, cerita segala macam gitu. Oke. Jangan lupa buat support kita. Ya supportnya tuh simple sih, cuma sekedar subscribe, like, komen, share. Share juga. Boleh. Why not gitu kan? Iya. Ini lihat nih
kebodohan orang-orang ini gitu kan. Coba kalian lihat kebodohan orang-orang ini jangan gitu kayak kan. gitu lah. Share Karena ke temanku lain gitu. Cimenyan bagus juga nih guys gitu. Iya. Kita gas gitu. Gas. Yuk. Ya. Masa kebodohan dipamerin. Ya itu. Cuman didinya yang bangga dengan kepauan didinya. Orang mah enggak semua. Pau. Oke, mungkin kayak gitu tadi lah ya. Jangan lupa buat follow, subscribe. Mungkin akan ada link juga buat support kita di bawah. Terus Link kita traktir. juga punya akun media Sosial sosial media. juga. Nanti Jangan lupa buat follow. kita cantumin ya. Yoi. Terus bisa lihat ya konten-konten apa sih lagi main gitu lah. Yoi, bener-bener. Ya buat updatean juga. Ya. Mana tahu kalian pengen ke Bandung, nggak salah kita bilang ke Jabar lah biar lebih luas. Nah, karena kan kami akan ekspor yang di sini-sini dulu yang gampangnya, karena kan kalau ke kota lain takutnya nanti belum belum terlalu memadai ekonominya gitu. Makanya kalian dengan support, like, subscribe aja tuh udah untung, apalagi dengan support, klik link di bawah terus kasih donate. Oke, mungkin kan itu dulu aja. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyaksikan. Dari kau doang. Dari aku enggak. Apa mau ngomong apa? Enggak, ya udah. Dari saya dan rekan saya Ya, gitu harusnya gitu. Sabar harusnya tadi kan. Makanya dengerin dulu. Aku udah dianggap loh. Gimana toh iki? Karena bakal diganti. Oh alah. Udah ada duitnya. Nanti kalau udah ada duitnya baru diganti. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jangan lupa follow, subscribe juga. Kita di media sosial juga ada. Kalau di Spotify itu bisa dikasih rating ya. Jadi biar kita bisa lebih improvement juga setiap kali posting itu, makin tahu salahnya di mana gitu. Jangan lupa komen juga. Mungkin itu karena aja. Kita masih proses belajar. Iya, proses belajar. Karena mungkin kalau kalian lihat nanti editannya pasti masih biasa-biasa aja gitu. Cuman ya karena memang masih itu mampunya. Apalagi sambil kerja kan. Ya udah, cukup sekian lah. Cukup sekian ya. Makanya jangan potong-potong. Aku mau closing, potong aja. Disuruh closing nggak mau. Ya udah cukup sekian podcast kita di kali ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Oke. Di podcast Obrolan Pau bersama saya Bobby Kodarmadi. Saya Diki Sugesti. Terima kasih. Ayo kocak. Ada orang nggak pede sama namanya. Cuman perkara itu doang. Ya udah.